Tadi saya lihat kamu tidurnya seperti sesak, seperti kelagaban seperti ini. Nafas terengah-engah. Apa yang terjadi? Aku mimpi, Mas. Aku mimpi ketemu nenek tua. Aku gak tahu itu nenek atau bukan, tapi tua sekali, perempuan tua, Mas. Dan dia menjilat perutku. Di sudut sana, ya Tuhan, itu jelas banget. Dia berbuntut, lidahnya panjang, matanya belok, tapi turun. Nah, lidahnya itu panjang, itu kayak ngeluar api kecil terus. Tapi di tembok begini gitu. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jumpa lagi dengan saya Feni Rama. Tentunya dalam sebuah kisah misteri, kisah yang menegangkan, kisah yang tak bisa terlupakan, dan tentunya kisah yang nyata. Malam ini kisah ini diambil dari pengalaman pribadi sahabatku. Sahabat deket, cuma namanya minta dirahasiakan. Kita panggil saja sahabatku yang malam ini adalah bernama Anti. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan kehidupannya bersama suaminya tercinta. Tentunya nggak kalah serem, gak kalah menegangkan seperti cerita-ceritaku yang kemarin. Tapi sebelum aku lanjutin cerita, please dong coba di klik di subscribe dulu, terus di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya biar aku tetap semangat terus bagi cerita horor kepada kalian semua di rumah. Hati-hati nontonnya, jangan sendirian, nanti kalau merinding, nah baru deh. Karena memang kalau cerita yang aku berikan kepada kalian semua itu tentunya cerita yang nyata dan tanpa direkayasa. Jadi apa adanya yang saya ceritakan, serem ya serem, menegangkan yang menegangkan, biar kalian merasakan euforianya. Oke, langsung aja. Kisah ini adalah dari sahabat saya sendiri. Kejadiannya ini sudah sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sahabat saya itu dia menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Kita panggil saja sahabat saya ini bernama Anti. Dan laki-lakinya bernama Herman. Anti bersama Herman ini melakukan pernikahan yang kedua. Nah, pernikahan yang pertama tidak dikaruniai anak. Akhirnya terjadilah perpisahan. Lalu dia menikah lagi, bertemu dengan Herman yang kebetulan itu adalah dulunya kakak kelasnya waktu dia zaman kuliah. Singkat cerita kronologinya seperti itu. Gak lama mereka pacaran. Akhirnya antara Anti dan Herman memutuskan untuk saling mengenal lebih dalam dan melakukan pernikahan.
Dan alhamdulillah dua belah pihak keluarga menyetujui pernikahan mereka. Pada saat pernikahan mereka, kebetulan saya diundang, tapi saat itu saya nggak bisa datang. Tapi ya namanya sahabat, nggak lepas dari doa dan nggak lepas dari segala dukungan biar sahabat saya ini semangat dalam melakukan pernikahannya untuk menempuh hidup baru. Sahabat saya ini ketika menikah bersama Herman nggak luput dari cobaan yang paling susah dia dapetin adalah ketika dia susah mendapatkan momongan atau dia dinyatakan hamil dengan jarak yang jauh dari pernikahannya. Di sini aku mau menjelaskan bahwa suaminya ini adalah seorang dokter kandungan, ya. Jadi secara medis pun antara kedua belah pihak sudah diperiksa. Suaminya sudah diperiksa dan bagus, si istrinya juga diperiksa bagus. Jadi tentunya tidak ada masalah untuk mereka berdua. Mereka menjalankan pernikahan dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta, walaupun pada saat itu mereka belum diberikan momongan. Dan tentunya di sini sang suami pun bijaksana untuk tidak memaksakan kehendaknya. Mereka hanya coba untuk menjalani pernikahannya ini dengan penuh cinta, tanpa menuntut apapun yang besar dengan Tuhan, walaupun mereka menginginkan kehadiran seorang anak di dalam kehidupan pernikahannya. Kurang lamanya mereka itu menanti sekitar 4 tahunan ya. Itu tidak ada kehamilan yang muncul. Tapi pada tahun kelima ini sahabat saya ini yang bernama Anti dan bernama Herman mendapatkan kabar gembira karena sang istri hamil. Tentunya ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan semua dua belah pihak keluarga, yang dimana sahabatku ini Anti dengan pernikahan yang dulu dia tidak hamil, namun dengan pernikahan yang kedua ini dia hamil walaupun harus menanti 4 bulan. Hamilan pada bulan pertama atau semester awal tidak ada masalah dan memang baik-baik aja. Dan kebetulan sahabatku ini bernama Anti ini tidak namanya tuh yang muntah-muntah ataupun ngidam, ya kayak dia ngerasa kayak gak hamil aja. Dan pemeriksaan pun berjalan dengan lancar, bayi dan ibunya dalam keadaan sehat. Masuk usia 4 bulan pun semakin bagus kandungannya, bayinya juga sehat. Masuk kandungan ke usia 6 bulan pun dalam pemeriksaan masih dalam keadaan bagus, sehat. Dan kebetulan memang kan suaminya kan dokter kandungan, ya kan. Jadi kalau dokter kandungan kan tentunya ketika sang istri hamil enak banget dianterin, dan kurang lebihnya si suami mengerti dalam kehidupan sehari-harinya, jadi tidak ada halangan apapun. Nah, singkat dari kehamilan ini pada usia memasuki 7 bulan yang dimana ya seharusnya bisa saja melahirkan, karena kan memang kalau kita ketahuin seorang perempuan itu bisa melahirkan yang baik itu kalau nggak 9, 7. Kalau seandainya 9 tidak bisa, 7 bulan juga masih it's okay lah gitu. Nah, ketika 7 bulan itu kan dibawa ke rumah sakit oleh suaminya seperti biasa, diperiksa. Ya, diperiksa, diajak dari rumah mereka namanya pengantin baru mendapatkan momongan dengan sekian lama menanti, akhirnya mempunyai momongan. Dengan begitu semangatnya mereka berjalan ke rumah sakit. Mereka berjalan, di jalanan mereka bercanda, di mobil mereka bercanda, tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan ataupun tidak ada perbedaan pendapat. Mereka melewati itu dalam perjalanan ke rumah sakit dengan
rasa bahagia. Karena kan kalau dihitung bulan, sebentar lagi akan melihat calon bayinya. Sampai di rumah sakit, ternyata pas dia datang ke rumah sakit, si dokter ini lagi memeriksa pasien. Hanya menunggu sebentar, lalu dipanggillah teman saya namanya Anti ini beserta suaminya Herman untuk masuk ke ruangan dan diperiksa kandungannya. Namun yang terjadi adalah ketika sebuah kabar yang ditunggu-tunggu yang ingin didapatin, kok malah kabar mengagetkan Anti dan Herman. Karena ketika di USG, Anti dan Herman dinyatakan bayinya tidak ada di dalam kandungan. Bayinya ketika di USG ya seperti perut yang sudah tidak hamil lagi. Nah, sedangkan pada saat itu Anti tidak merasakan yang namanya mules ataupun pendarahan ataupun merasakan seperti layaknya mau keguguran, itu tidak merasakan apa-apa. Ya dia merasakan ya seperti biasa aja gitu. Cuma memang ketika mendekati hari dia ingin periksa ke rumah sakit, dia ngerasa kok enteng gitu ya. Kok badan saya lebih enteng daripada hari-hari sebelumnya. Cuman kan karena namanya dia baru merasakan kehamilan, jadi dia pikir mungkin ini bawaan orang hamil aja. Sampai di rumah sakit, sang dokter bercerita tentang keadaannya. Nah di sini kan suaminya dokter kandungan juga. Herman ini juga dokter kandungan. Tentunya kaget mendengar sang istri. Tiba-tiba bayinya hilang di dalam kandungan. Secara medis seharusnya tidak terjadi hal seperti itu. Karena kehamilannya Anti ini dinyatakan sama dokter itu sehat walafiat. Begitupun juga dengan bayinya. Dicek ulang lagi sampai ketiga kali dicek, sampai juga suaminya diikut sertakan untuk USG istrinya sendiri. Dikhawatirkan mungkin takut ada kesalahan dari pihak dokter, tapi ternyata secara medis benar-benar tidak ada. Untuk meyakinkannya lagi, sang dokter yang kebetulan kenal dengan suaminya Anti bilang, "Man, kalau lo belum yakin dengan berita hari ini, silakan aja kalau lo mau periksa di tempat yang lain. Mungkin biar lo meyakinkan lo." Itu kata temannya dokter Andi. Tapi di sini Herman berusaha untuk menjaga perasaan dokter Andi. Lalu dia bilang, "Enggak Andi, gue percaya." Dia bilang seperti itu. "Enggak Man," kata si Andi. "Gue tahu kok bagaimana merasakan menunggu kehadiran seorang bayi dalam sebuah pernikahan gitu kan. Untuk meyakinkan lagi, gue nggak tersinggung sebagai teman lo. Sebagai profesional, silakan coba lo periksa lagi. Kebetulan di sini yang praktek hari ini ada 4 dokter kandungan." Dia bilang seperti itu. Akhirnya karena ini kejadian yang sangat urgent, dokter Andi langsung ngangkat telepon dan menghubungi dokter siapa yang sedang praktek hari itu, jam itu, karena memang ingin langsung diperiksa. Oke, akhirnya masih ada dua dokter yang belum menerima pasien, yaitu dokter Lukman dan dokter Sinta. Lalu Anti dan Herman memutuskan untuk kedua dokter tersebut. Pertama dokter yang dia kunjungi adalah untuk make sure-kan kejadian malam ini yang dia dapatkan sama nggak nih dengan keputusan dokter Andi. Akhirnya dia menuju ke dokter Sinta terlebih dahulu karena memang ruang prakteknya berdekatan dengan dokter Andi. Sesampai di ruang praktek dokter Sinta, langsunglah temanku, sahabatku Anti diperiksa di USG. Dia tiduran
dia celentang, dia pasrahkan keadaannya malam itu kepada dokter Sinta. Ketika USG dilakukan, dokter Sinta pun bilang, bayimu tidak ada. Itu yang terjadi. Pasangan tersebut, Anti dan Herman, hanya bisa tarik nafas. Berarti dokter Andi dengan dokter Sinta sepakat bahwa bayi yang di dalam kandungan Anti dan Herman tidak ada. Dan memang secara medis juga keadaan keadaan Anti dalam keadaan baik-baik saja. Secara tensinya juga baik, jantungnya juga baik, dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya dicobalah ke dokter yang satunya, dokter Lukman. Dua sahabat saya ini, Anti dan Herman, mengunjungi ruang praktek dokter Lukman yang kebetulan tidak jauh dari ruang praktek dokter Sinta. Berjalan mereka, sampailah di ruangan. Mereka menceritakan kejadiannya di dokter Andi, dan mereka juga menceritakan kejadiannya di dokter Sinta. Sampai di ruangan, diperiksalah kandungannya. Ketika kandungannya diperiksa, Dokter Lukman juga menyatakan bahwa kandungannya tidak ada, alias bayi itu hilang. Seperti itu. Saat itu sudah 3 dokter yang menyatakan bayi dalam kandungan Anti dan Herman tidak ada. Yang seharusnya 2 bulan lagi mereka bisa melihat bayi tersebut. Tapi kenyataannya dinyatakan bayi itu tidak ada. Secara riwayat kesehatan antara Herman dan Anti tidak ada masalah. Akhirnya pada malam itu adalah malam yang paling menyedihkan buat mereka berdua dan malam yang paling menyakitkan. Mereka dipaksa untuk menerima sebuah kondisi bahwa dia kehilangan bayi, anak di dalam kandungannya. Menangislah Anti pada malam itu, histeris. Herman berusaha untuk menegarkan sang istri, walaupun hati Herman juga hancur dan bingung sebingung-bingungnya, kemana bayi saya. Pulanglah mereka ke rumah. Pulang sampai di rumah, dikabarkanlah ke dua belah pihak keluarga, ke orang tuanya Anti dan ke orang tuanya Herman. Dan mereka semua pun merasakan bingung yang sangat bingung. Besokannya Anti telepon saya dan bercerita semua bagaimana keadaan dan kronologinya. Ya, saya sebagai sahabat saat itu hanya bisa bilang, berkata, ya ini memang sudah kehendaknya dan semoga akan diberikan anak kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, mereka melewati hari terpurukannya itu selama sebulan. Yang dimana Anti tidak mau makan, tidak mau minum. Dia hanya mengurung diri saja di kamar. Dia merasa bahwa harapan dia telah hilang. Karena seperti kita ketahui, pernikahan dia pertama tidak dikarunia anak. Setelah pernikahan bersama Herman dikarunia anak. Tapi keadaannya justru bayi yang dalam kandungannya telah hilang. Teman-temannya berusaha menghibur ke rumah. Ya, sebagai sahabat pun saya juga berkunjung ke rumahnya. Saya berharap saat itu Anti bisa ikut bersama kita semua untuk meluangkan waktunya, untuk refreshing, setidaknya untuk mengobati lukanya. Kita sebagai sahabat berusaha untuk ke arah situ. Namun tidak berhasil. Begitupun juga Herman sebagai suami tidak berhasil untuk membujuk sang istri. Berbulan-bulan dia merasakan keterpurukan terus dan terus sehingga kondisi badan sahabat saya Anti pun tidak terurus. Nah, akhirnya dengan kunjungan kami sebagai sahabat untuk kedua kalinya, mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus memaksa bahwa kali ini kita harus berhasil
untuk membujuk Anti keluar rumah untuk pergi bersama kita, makan bersama di luar, dan kita berbagi cerita, kita tertawa. Setidaknya bukan kita melupakan sebuah kenangan pahit itu, namun kita memberikan sebuah harapan ke depan, bahwa tentunya ada harapan di depan. Pada hari itu akhirnya kita sebagai sahabat berhasil membawa Anti keluar rumah, yang dimana sudah seizin Herman untuk menghibur Anti. Singkat cerita, dari kisah pertemuan saya dan teman-teman untuk menghibur Anti, mulailah besokannya Anti kembali dengan kehidupannya normal kembali, aktivitas kembali, dia bisa tersenyum, dia merasa punya harapan lagi, dia bisa bangkit lagi, sehingga pada 1 tahun setelah hilangnya kandungannya, Anti akhirnya hamil kembali. Ketika hamil kembali, tentunya ini kabar sebuah yang sangat menyenangkan untuk Herman dan untuk Anti. Dan kali ini benar-benar jangan sampai ada hal yang terlewatkan sehingga mereka harus kehilangan bayinya kembali. Dan bayinya di sini hilang bukan karena keguguran, karena memang tidak ada janin di dalam kandungannya. Akhirnya hamilan kedua ini benar-benar sangat membuat Herman dan Anti bahagia. Dijaga kandungannya, Herman lebih protektif kepada Anti karena benar-benar menaruh harapan di hamil keduanya ini. Hamilan pertama tidak ada masalah, bulan kedua tidak ada masalah, bulan ketiga tidak ada masalah. Rutinitas mereka lakukan untuk melakukan sebuah pemeriksaan ke dokter, didampingi selalu dengan Herman suaminya. Intinya antara ibu dan bayinya sehat walafiat. Lalu di usia 6 bulan, ingat sekali pada hari itu adalah tepatnya hari Selasa. Kenapa saya ingat hari itu hari Selasa? Karena pada saat itu adalah hari ulang tahun saya, tanggal lahir saya, di mana saya mengundang Anti dan Herman untuk makan malam bersama saya, tapi mereka berdua tidak bisa hadir dikarenakan jadwal untuk memeriksa kandungannya. Di hari di kehamilan yang 6 bulan, mereka datang ke dokter berdua. Tentunya dokter tersebut yang dikenal oleh Herman juga, walaupun tidak satu rumah sakit praktek, tapi namanya sejawat, tentunya mereka saling memahami profesinya. Sampai di rumah sakit, mereka datang di usia saat itu 6 bulan, usia kehamilan Anti pada usia 6 bulan. Mereka datang, ada rasa kekhawatiran Anti saat itu, ketraumaan ketika mau menuju pemeriksaan yang 6 bulan, karena seperti kita ketahui bayi Anti hilang pada usia 7 bulan. Tapi kan ini 6 bulan, setidaknya Anti harusnya tidak merasakan yang trauma yang sangat. Cuman ketraumaan ini diiringi dengan rasa yang sama, yaitu Anti merasa enteng badannya. Kok badan saya enteng? Ini perasaan ini sama seperti perasaan ketika dia hamil yang pertama. Tapi saat itu Herman mencoba untuk menguatkan bahwa belum tentu hal yang pertama terjadi dengan hal yang kedua. Sesampai di rumah sakit, Anti coba buka perutnya, didampingi oleh suster, dokter, dan tentunya Herman mendampingi selalu. Ketika dilakukan pemeriksaan, agak sedikit lama tuh ketika melakukan USG. Dokter berusaha untuk mencari. Ntar sana, sudut sana. Herman yang memberikan keputusan, bukan dokternya. Herman sang suami yang memberikan keputusan, "Dok, kenapa tidak ada di layar USG anak saya?"
Kan namanya dokter, Herman juga dokter, memahami juga. Kurang lebihnya dia tahu ketika di USG itu kandungan yang ada janin tidak yang ada kan terlihat, dan Herman memahami itu. Sebelum dokternya menjelaskan, Herman langsung bilang, "Dok, bayi saya nggak ada ya? Kok tidak ada di USG, di layar USG?" Dokter itu nggak berani ngomong, terus saja mencari, karena tidak enak, karena dia tahu bahwa Herman juga adalah dokter kandungan. Terus dicari, ke sudut sana ke sudut sini, denyutnya semua. Sampai akhirnya Herman tegas, "Dok, bayi saya nggak ada." Akhirnya Herman berusaha untuk tegas, menegaskan bahwa dokter nggak usah ngumpetin. Kita sama-sama dokter, nggak usah untuk menghibur hati saya bahwa ini adalah dokter berusaha untuk mencari. Karena jelas sekali bahwa di layar bahwa bayinya tidak ada. Pas di saat ketika Herman tegas, "Dok, bayi saya tidak ada." Akhirnya dokter itu mengatakan, "Mohon maaf, saya juga bingung kenapa bayi ini tidak ada." Karena dinyatakan bahwa secara kesehatan semua baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada keguguran, dan ketika Anti ditanya apakah Anti habis kena cedera, tidak, karena Herman tahu sekali kondisi Anti ketika hamil sangat-sangat dijaga oleh Herman dan tidak ada terjadi accident apapun, kecelakaan apapun, semua baik-baik aja dan memang tidak ada keluar darah sedikit pun, semua seperti tidak ada apa-apa. Dan ketika seperti itu memang bayi itu sudah tidak ada lagi. Hancurlah perasaan Anti dan Herman pada saat itu karena sudah 2 kali. Yang pertama hilang ketika usia 7 bulan. Yang kedua hilang ketika usia 6 bulan. Dan ketika itu dokter menyatakan sama bahwa tidak ada kendala pada kehamilannya Anti, dan dinyatakan pemeriksaan terakhir pun Anti dalam keadaan sehat walafiat, dan ketika saat datang pun ketika dilakukan pemeriksaan Anti dalam keadaan sehat walafiat dan tidak habis terkena accident ataupun kecelakaan ataupun keguguran, dinyatakan tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan. Lalu apa yang terjadi? Kok bisa dengan samanya antara 1 dan 2? Disinilah perasaan Herman sebagai suami goyang. Sudah mulai terasa goyang. Mereka berdua introspeksi, apa salah saya? Sehingga kehamilan pertama bayi saya tidak ada, kehamilan kedua bayi saya tidak ada. Dan dinyatakan dua-duanya sama kondisi sehat. Dan untuk yang kedua ini mereka jauh lebih merasa menderita. Karena jawaban yang pertama kehamilan saja tidak menemukan jawaban. Ditambah lagi dengan kasus yang kedua ini, makin mereka bingung sebenarnya ada masalah apa antara Herman dan Anti. Coba di sini mereka akhirnya berintrospeksi, mungkin ada kesalahan atau ada hal apa yang membuat ini terjadi pada mereka berdua. Singkat cerita, mereka melewati hari-hari tersebut tidak gampang, tidak mudah, penuh dengan saling menguatkan. Karena sesungguhnya antara Anti dan Herman, mereka rapuh pada saat itu. Kehilangan arah tidak sampai ke arah situ. Tetapi sedih yang mereka rasakan luar biasa, lebih sedih dari kehamilan Anti yang pertama. Singkat cerita, mereka belajar dari pengalamannya yang pertama bahwa mungkin mereka tidak larut dalam kesedihan yang terlalu lama, walaupun yang kedua ini jauh lebih menyakitkan, tapi tidak sepanjang yang pertama rasa sedih tersebut. Mereka melewati aktivitas itu seperti biasa. Anti melakukan kegiatannya seperti pada biasanya. Begitupun dengan Herman, dia praktek sebagai dokter kandungan secara profesional seperti biasanya. Tidak ada apa-apa,
antara Anti dan Herman. Ini kok saya merinding ya. Lalu tidak lama kemudian ketika dinyatakan bayinya hilang, Anti hamil kembali. Hamil yang ketiga. Gak jauh dari kehamilannya yang kedua, Anti dinyatakan hamil kembali. Tentunya perasaan ini membuat Herman dan Anti sangat gembira. Tidak menyangka mereka diberikan kepercayaan lagi untuk hamil kembali anak ketiga. Anak ketiga ini mereka melakukan aktivitas biasa. Mereka hanya sebagai suami istri saling mengingatkan. Namun Herman tidak terlalu protektif seperti kehamilan sebelumnya. Karena dia berpikir, dia khawatir dengan protektif itu akhirnya menimbulkan hilangnya bayi tersebut. Mohon maaf sahabat, saya minum dulu. Terlalu semangat sehingga haus. Hamil ketiga ini Herman tidak terlalu protektif karena dia khawatir. Dengan protektif ini dia pikir, wah, jangan-jangan nih karena protektifnya saya sehingga menyebabkan saya kehilangan anak saya dalam kandungan. Saya coba hamilan ketiga ini saya tidak terlalu protektif, tapi tetap memastikan bahwa istri saya dalam keadaan hamil yang sehat walafiat dan bayinya. Mereka melewati hari seperti biasa. Begitupun Anti melewati hari seperti biasa. Dan sedikitnya kalau saya lihat Anti kali ini lebih enjoy hamil ketiga ini karena mungkin belajar dari hamil ke-1 dan kedua. Ketika hamil yang ketiga ini dia masih memberikan kami sebagai sahabat kesempatan untuk jalan-jalan bersama dia. Kita meluangkan waktu, kita di kafe, makan, minum, kita refreshing. Ya seperti dia tidak hamil aja. Beda dengan hamilan yang pertama kedua, sangat protektif menurut saya. Saya pikir oh ini lebih enjoy nih hamil ketiga. Dan saya juga memastikan, are you okay dengan kehamilan yang ketiga ini? Gue bilang gitu. Ya, saya lebih enjoy aja karena saya tidak mau seperti kehamilan saya pertama dan kedua. Oke. Akhirnya melakukanlah sebuah pemeriksaan dari 1 sampai 7 bulan kehamilannya tidak ada masalah. Tentunya Anti dan Herman senang karena pada saat hamil pertama bayi itu hilang 7 bulan. Pada hamil kedua bayi itu hilang usia 6 bulan. Nah tentunya pada hamil ketiga ini ketika 7 bulan bayinya dinyatakan sehat walafiat. Tentunya kabar ini adalah kabar gembira buat Anti dan Herman. Tidak ada masalah. Kita bisa segera melihat anak kita, kata Anti dan Herman. Sudah mempersiapkan segala pernak-pernik bayi. Karena anak pertama tentunya begitu exciting. Tidur box bayi semuanya sudah disiapkan. Dan saya juga sebagai teman-teman juga exciting sahabat kita ingin punya anak kembali. Kita memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu sebagai sahabat. Lalu 7 bulan tidak ada masalah. Ketika usia 8 bulan memasuki 8 bulan pun ketika pemeriksaan tersebut tidak ada masalah. Namun ketika menjelang 8 bulan menjelang 9 bulan, disinilah mulainya horor yang terjadi. Pada usia menjelang 9 bulan, beda dengan perhamilan dia pada saat yang sebelumnya yang 2 ini, usia yang 9 bulan Anti merasakan ketika dia pulang ke rumahnya bersama suaminya sehabis aktivitas, yang dimana Anti baru pulang dari rumah ibunya dijemput oleh Herman karena memang Herman saat itu praktek di rumah sakit. Anti dititipkan di rumah ibunya. Ketika dijemput pulanglah mereka bareng ke rumah. Sesampai mereka di rumah, di depan kamar mereka itu tercium bau bangke
bangke yang sangat kuat. Mereka pikir mungkin ada bangke kucing atau bangke tikus, seperti itu. Karena binatang yang biasa ada di sekitar rumah kan tikus dan kucing. Tapi memastikan tikus tidak mungkin ada di rumah Herman dan Anti. Bau bangke tersebut bukan hanya Anti saja yang mencium, tapi Herman pun mencium. Karena ketika Anti mencium, Anti coba untuk tanya kepada Herman, "Mas, kamu mencium bau gak sih?" "Bau apa?" kata suaminya Herman. "Bau yang gak enak. Seperti bau bangke, Mas." Suaminya pada saat ditanya, belum tuh. Namun ketika masuk ke dalam kamar, suaminya keluar lagi, ambil minum, atau mengambil pekerjaannya dia ke ruang kerjanya. Ketika balik ke kamar, disitulah suaminya mencium di depan kamar mereka bau bangke yang sangat menyengat. Mereka cari akhirnya. Herman memutuskan memanggil tukang kebunnya dan pembantunya untuk mencari dari mana datang bau ini. Khawatirnya kan ada tikus yang mati. Dicarilah ke pelosok-pelosok, sudut-sudut. Tidak ada bau, tidak ada bangkai tikus. Dia bilang kepada majikannya, "Pak Herman, kami tidak menemukan kami tidak menemukan ada bangkai tikus ataupun binatang lainnya. Kami udah coba cari ke sudut-sudut, tidak ada. Tapi ini bau sekali, Pak. Dan ini bau ini depan kamar saya," kata Herman. Terus pembantunya mulai kaget kan, depan kamar Bapak. Kalau memang benar ada bangkai tikus ya kan kelihatan, Pak. Terus kalau di loteng nggak mungkin, karena loteng itu tipe-tipe rumah minimalis. Kalau sahabat semua tahu di rumah tipe minimalis kan rapet kan. Nggak mungkin gitu ada loteng yang ngegeser atau bagaimana gitu kan. Nggak mungkin gitu karena susunan rumahnya itu memang minimalis gitu. "Pak, kalau memang bau bangkai depan kamar Bapak, ya udah kita cari aja di sekitar situ, Pak. Dekat kamar-kamar situ," kata pembantunya. Maka tukang kebunnya bilang gitu. "Oke deh, kalian cari." Carilah mereka. Ke sudut meja makan, sofa-sofa, nggak ada bau apa, nggak ada bangkai apa-apa. Terus ditanya kan, "Kamu mencium nggak?" Kata Herman, "Kami nggak mencium, Pak. Kami nggak mencium bau apa-apa." Tanya lagi pembantu, "Kamu mencium bau bangkai nggak?" "Enggak, Pak." Terus oke, yaudah karena udah malam tidur aja. Itu malam sebelum mereka berangkat ke dokter untuk memeriksa kandungan Anti yang ketiga. Pada malam itu, ketika di kamar, Anti menanyakan, "Gimana, Mas? Ada bangkai tikus atau enggak?" "Ya ada. Udah dicari sudut rumah, taman juga, tidak ada bangkai tikus yang kita temuin." "Terus bau apa ya, Mas?" "Udahlah, kamu tidur aja. Gak usah khawatir, sudah tidur aja. Nanti besok kan kita periksa kandungannya. Tapi gimana yang kamu rasa malam ini kandungan kamu?" kata Herman. "Baik-baik aja, Mas. Tadi ada sedikit gerakan." "Oh, aman dong berarti kan." "Oh, ada gerakan loh tuh." "Ada. Tadi ketika saya habis makan ada sedikit gerakan, Mas." "Sekarang," kata suaminya Herman, "belum ada gerakan lagi." "Oh, mungkin udah tidur bayinya," kata suaminya seperti itu. "Ya udah kalau begitu sekarang kamu juga istirahat tidur. Saya masih mau melanjutkan pekerjaan saya." Karena memang pada saat itu Herman masih di depan laptopnya. Tidurlah Anti tidur. Herman masih di depan laptopnya melakukan pekerjaan sambil dia menjaga istrinya karena dia pun punya firasat yang sebenarnya tidak nyaman firasatnya. Cuman dia tidak mau menunjukkan ketidaknyamanan itu. Dia hanya menunjukkan dia berusaha untuk menjaga istrinya dalam keadaan tidur. Dia melakukan pekerjaan agar istrinya bisa dia lihat ketika tidur. Itulah yang dia lakukan.
Ketika Herman sedang melakukan pekerjaan depan laptop, ya, dia gitu kan. Fokus Herman depan laptop. Tiba-tiba Hanti seperti gelagaban lagi tidur. Begitu. Seperti kalau ceritanya Herman, Anti itu seperti wajah yang ketakutan, tidak bisa bernafas, dan nafasnya itu tersengal-sengal kayak begitu. Lalu dibangunkanlah istrinya. Sayang, bangun, bangun. Berulang kali Herman membangunkan Anti. Sayang, bangun. Si istrinya tidak bangun-bangun. Akhirnya dipeluklah, diciumlah. Sayang, bangun, bangun. Akhirnya Anti bangun. Kaget dia meluk suaminya, lalu dia terengas-engas napasnya. Terengas-engas sampai kencang sekali nafasnya. Ditanya sama Herman, kamu kenapa? Aku mimpi. Mimpi apa? Tadi saya lihat kamu tidurnya seperti sesak, seperti kelagaban seperti ini. Nafas terhengal-hengal. Apa sih yang terjadi? Aku mimpi, Mas. Aku mimpi ketemu nenek tua. Aku gak tahu itu nenek atau bukan, tapi tua sekali, perempuan tua, Mas. Dan dia menjilat perutku. Menjilat perutku. Kaget kan suaminya, astagfirullahaladzim. Ya mungkin itu hanya mimpi buruk saja, atau kamu tadi siang habis nonton film apa, kata suaminya. Saya gak habis nonton film apa-apa, Mas. Enggak, saya juga tadi siang aktivitasnya sama mama, gak ngapa-ngapain. Saya hanya, ya kita mengumpulkan pakaian-pakaian bayi, belanja keperluan pakaian-pakaian yang memang harus kita belanja. Kamu gak nonton film serem, atau baca buku cerita serem, atau nonton YouTube serem? Enggak. Terus apa yang terjadi tadi mimpi kamu? Nenek-nenek itu menjilat. Menjilat apa? Perut saya. Tapi gak sampai, Mas, karena saya tahan seperti ini. Tapi dia maksa. Saya nahan, dia maksa. Saya ingin nolak, Mas. Ya udah, sekarang kata suaminya, kamu ke kamar mandi, cuci muka, atau apa yang mau kamu lakukan, sholat silakan, atau wudhu, atau apapun yang kamu lakukan silakan. Terus, atau kamu sekarang mau kembali tidur lagi silakan. Suaminya, aku kembali tidur lagi aja, Mas. Terus, Mas udah jangan kerja lagi, udah malam. Mungkin memang ini juga teguran buat Mas, jangan kerja terlalu larut. Udah, akhirnya suaminya tutup laptop, tidurlah mereka berdua. Tidur mereka berdua tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada apa. Bau-bau pun tidak ada. Mereka nyenyak, besok pagi mereka bangun seperti biasa, sarapan seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Hingga akhirnya mereka janjian siang hari karena memang dokter prakteknya siang hari. Diantarlah oleh Herman sang suami, periksa kandungannya. Jalan mau 9 bulan. Ketika dia periksa, karena memang malamnya Anti merasakan seperti itu, sehingga Anti pun merasakan bahwa sepertinya saya harus ke rumah sakit. Perasaan dari seorang ibu. Akhirnya, kenapa memang? Apa yang kamu rasa? Kamu mules, kata Herman. Tidak. Terus ada flek? Gak ada, Mas. Terus kenapa kamu pengen minta? Belum jadwalnya kita ke dokter. Dia bilang gitu kan. Ya tapi karena untungnya suaminya seorang dokter, jadi dia bisa gitu melakukan. Gak apa-apa, saya pengen ke dokter aja. Saya mau mastiin aja kalau saya sama bayi saya sehat aja. Karena saya masih takut dengan mimpi semalam, Mas. Oke, demi mewujudkan keinginan istrinya, akhirnya Herman telepon temannya untuk memberitahu bahwa dia ingin membawa istrinya untuk diperiksa di rumah sakit tersebut.
Akhirnya dibawalah Anti ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit besar, sangat besar. Dibawa, ngobrol, loh ini belum jadwalnya, gitu kan? Kenapa periksa, emang ada apa yang dirasa? Kata dokter, kata temannya si Herman. Ada apa bro? Gitu kan. Ini belum jadwalnya periksa, dan gitu kan, dilihat bukunya kan. Enggak, istri ngerasa gak nyaman aja. Tadi malam diceritain lah kronologinya, dia mencium bau gak enak, bau bangke depan kamar. Dia mimpi buruk, ada seperti setan mau ngejilat perutnya. Memang sih istri gue, dia cerita nih, istri gue memang kelagapan, sesak, terengas-engas napasnya. Ya sampai akhirnya, ini cerita si Herman dengan temannya dokter kandungan, sehingga akhirnya gue bangunin. Karena gue pikir istri gue terlihat sesak nafasnya. Nah setelah itulah dia merasa ketakutan. Ya mungkin karena riwayatnya hamilan pertama, hamilan gue kan anak gue hilang di kandungan. Oh karena itu, jadi gak ada secara medis yang dirasain. Entah dia sorry nih bro, atau pendarahan, atau flek, atau jatuh, atau ada eksiden tertentu, atau bagaimana bro. Gak ada secara medis. Gue pastiin gak ada. Dia baik-baik aja. Gak ada kepleset, gak ada apa, gak ada sama sekali. Dia dalam keadaan kondisi baik-baik aja. Dan kemarin dia sama ibunya itu juga hanya beli di toko-toko terdekat aja. Itu pun tidak banyak dan tidak lama. Dan gue tahu jam berapa dia pulang dan jam berapa dia pergi. Dan dipastikan ini dia tidak dalam keadaan kondisi yang capek. Oke bro, kita periksa. Mungkin karena nih lo semangat banget nih. Kayaknya nih bini lo juga semangat banget. Terlalu semangat. Akhirnya belum waktunya pengen ngeliat babynya. Periksa sekarang ya. Iyalah dokter, kata Anti. Kan dengan keadaan saya dulu, saya khawatir. Gitu kan. Terus akhirnya periksa lah dia tuh. Tidur. Sorry nih bro, istri lo gue periksa. Oh silakan, sebentar. Saya minum dulu. Akhirnya diperiksa. Bro, ini lo mau yang meriksa apa gue yang meriksa nih? Dibercandain kan biar gak terlalu tegang nih si istri. Si Anti. Masa gue yang periksa? Kata Herman. Kan gue bawa kalau gue yang periksa di rumah aja. Terus, ya gak apa-apa bro, kita berdua masuklah ke dalam. Herman sedikit trauma untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dia nunggu di depan, di ruangan agak jauh. Karena tanpa dia suka atau tidak suka, ternyata Herman ada rasa ketakutan. Bro sinilah bro, masuk bro, periksa bareng gue. Masuklah Herman. Nih lo pegang bro, alat whisky-nya, berdua sama gue. Ini ngapain sih kayak gini, kata si Herman. Biar lo gak tegang-tegang banget, gue lihat dari tadi lo tegang. Biar lo relax dikit. Karena kalau lo tegang, istri lo juga tegang nih bro. Digituin kan sama dokternya. Oke. Akhirnya berdua lah periksa. Kasihkan tuh gel buat whisky-nya. Dibalurin, dibantu oleh suster. Das! Apa yang terjadi? Kandungan Anti yang ketiga hilang kembali. Dan ini memasuki usia 9 bulan. Hilang kembali. Seketika yang tadinya di ruangan itu bercandaan itu sudah hilang, sudah gak ada lagi. Tegang antara Lukman dan temennya dokter kandungan tersebut. Mereka yang tadinya saling bergurau, saling menghibur. Detik itu juga ketika mereka memasang alat di perutnya Anti, ketika digosokkan pertama, tidak ada. Dan seketika perut Anti yang tadinya keras pun seperti kembung biasa aja, seperti angin.
Tidak ada suara, suster pun tidak dapat bersuara. Hanti di sini teriak histeris. Histeris sejadi-jadinya dia histeris. Karena bayangin dong, 9 bulan dia tinggal nunggu berapa minggu lagi untuk dia bisa melahirkan. Dan persiapannya pun sudah matang. Baju, tempat tidur bayi, sampai kamar bayi pun. Karena memang mereka menyambut sekali. Temannya cuma bilang, bro, kalau gue salah gue minta maaf. Lo boleh deh tuntut gue. Kalau memang ini kesalahan gue secara medis. Atau memang ini alat rusak bro. Bayi lo gak ada. Kita berdua udah sama-sama nyari. Kalau emang gue salah, sampai temennya ngomong gitu, rela dituntut oleh Herman kalau dia memang punya kesalahan secara medis. Dan selama ini kan yang nanganin kan memang istrinya kan dia. Terus Herman cuma bisa bilang, enggak, lo gak salah. Karena gue pastiin banget istri gue sehat. Dan lo sebagai dokter, selama ini dokter istri gue dan anak gue juga udah terbaik banget memberikan perhatian untuk kita semua. Ini bukan kesalahan lo. Tapi gak apa-apa bro, lo periksa ke. Gue telepon sekarang yang lagi praktek di dokter ini. Gue telepon, takutnya alat di sini rusak. Gak usah. Enggak, gue telepon, ini maksud ini. Akhirnya berantem lah dia. Gue telepon. Karena si Anti saat itu udah teriak kan. Teriak sendiri. Buat nenangin istri lo, gue telepon. Enggak, ini gak bakal nenangin. Ini malah nambah dia sakit. Karena gue tahu emang gak ada, bayi gue hilang. Gue harus terima kenyataan, gak ada. Gue periksa juga, gue keluar juga, gue ke rumah sakit kemana, seluruh rumah sakit Jakarta juga gak bakalan ada. Anak gue hilang. Terus Karila, gue juga gak ngerti. Gue juga dokter kandungan, tapi gue gak bisa memecahkan persoalan ini. Istri gue yang hamil, dan gue sendiri dokter kandungan. Banyak gue ngalamin bagaimana seorang perempuan melahirkan ke gue. Tapi kali ini gue gak bisa memecahkan apa kejadian di keluarga gue, di rumah tangga gue. Dan gue gak nyalain siapapun. Gue gak nyalain teman-teman gue yang meriksa istri gue. Karena gue juga dokter kandungan gak mampu untuk menyelesaikan ini semua. Lo gak salah semua. Lo udah bener. Akhirnya temannya bilang, sorry bro. Enggak. Ini bukan yang sekali. Ini udah ketiga kali. Diem kan dokter itu. Teman dia. Iya gue tahu, gue dengar. Dan gue gak ada nyalain siapapun. Dari dokter yang pertama, dokter kedua, dokter ketiga pun gue gak nyalain. Bro, gue antar lo pulang ya. Ya karena memang dilihat kondisi Herman seperti ini, khawatirnya Herman bawa mobil sendiri kan. Tidak pakai supir. Ternyata hari itu Herman pakai supir. Enggak, gue bawa supir. Gue udah tahu, gue udah feeling. Karena kejadian yang pertama kedua, gue yang ketiga ini, gue ajak supir gue. Akhirnya, tapi lo bisa kan bro? Jauh lo bisa. Pulanglah mereka. Pulang. Di jalan gak ada hentinya, namanya Anti teriak-teriak. Histeris, nangis, semua segala macem. Sampai dia mau bunuh diri. Dia mau loncat dari mobil. Dia ngerasa ini ada apa. Sampai dia berantem kepada suaminya. Dia maki suaminya. Dia bilang, kamu suami yang tidak becus. Kamu seorang dokter. Kenapa kamu tidak bisa menjaga anak kamu sendiri? Kamu bisa menjaga kandungan siapapun. Sampai keluar ucapan itu dari istrinya. Tentu suaminya marah kan. Jangan membedakan antara
anak siapapun karena saya dapat amanah dari Allah untuk menyelamatkan semua anak. Jangan kamu coba untuk marah kepada suaminya. Jangan kamu coba untuk membandingkan karena tidak ada bandingnya. Walaupun mereka bukan anak saya dan mereka bukan istri saya, tapi amanah Tuhan yang diturunkan ke saya. Jangan coba bandingkan itu. Marah suami situ karena istrinya minta maaf karena memang ya, istri dalam keadaan shock gitu, dan suaminya juga ya memahami gitu kan. Sampai di rumah akhirnya masih menangis, diteleponlah kedua orang tua. Akhirnya orang tua datang ke rumah menyelesaikan ini sebenarnya ada apa. Dia menceritakan secara kronologi bahwa tercium bau bangke di depan kamar. Dia bermimpi bertemu dengan wanita tua yang sangat tua dan jelek sekali rupanya, ingin menjilat kandungannya Anti. Di situ mau nggak mau, suka nggak mau, Herman sebagai dokter harus keluar dari profesinya. Coba dengan secara non kedokteran. Herman harus menurunkan, memangkas egonya. Tidak semerta-merta hanya mendepankan profesinya saja, tapi harus dengan legowo, dengan bijaksana menghormati konsep yang kedua masuk dalam kehidupannya, yaitu non medis. Dan ini sangat lama untuk diobati rasa luka Anti dan Herman. Karena memang usia 9 bulan yang seharusnya udah sebentar lagi kan mereka dapat menggendong bayi anak mereka. Lalu kekosongan itu terjadi hampir setengah tahun. Akhirnya Anti hamil kembali. Berarti hamil yang keempat. Anti hamil kembali. Ketika hamil keempat, disinilah Anti mulai intens cerita sama saya. Karena ya suaminya memang harus keluar dari konsep. Harus ikhlas keluar dari konsep medis sementara. Melakukan kegiatan spiritual, entah pengajian pada istrinya, entah lebih keagamaan, pokoknya kegiatan-kegiatan yang di luar non medis. Entah dia sering mendatangi sebuah pengkajian seperti itu. Nah, disitulah Anti mulai intens aktivitasnya bersama saya. Ya, alhamdulillah suaminya juga percaya sama saya. Bila mana Anti mau pergi, minta temani saya, suaminya selalu mengizinkan. Alhamdulillah seperti itu. Suatu ketika suaminya harus melakukan operasi sesar. Tentunya Anti harus di rumah sendirian karena biasanya dititipkan di ibunya, tapi ibunya di sini sedang sakit. Anti sendiri tidak mau membebankan ibunya. Di rumah orang tua suaminya, di rumah mertuanya pun tidak bisa karena memang mereka berdua sedang tidak ada di Jakarta. Akhirnya di sini diputuskan bahwa suaminya minta tolong kepada saya untuk menemani Anti di rumah. Dan memang saya terpanggil juga karena sahabat saya ini luar biasa gitu loh. Dengan cobaan yang terakhir itu membuat saya, apa yang bisa saya lakukan gitu. Apa yang bisa saya bantu, apa gitu. Sehingga saya benar-benar menawarkan diri saya secara lahir dan batin gitu. Karena saya tahu sekali dia orangnya baik pertama. Dan kedua, dia sangat mengharapkan bayi ini lahir. Karena memang dari pernikahan pertama pun dia tidak dikaruniai anak. Dan di pernikahan yang kedua ini dia berharap sekali bersama Herman akan mempunyai anak. Dan saya bisa merasakan sekali bagaimana perasaannya dia. Dia udah seperti kakak buat saya. Karena memang umurnya
lebih tua dia. Terus pada hari itu saya bilang, saya menawarkan dan alhamdulillah suaminya mengizinkan. Saya bilang, ya udah, suami kamu kan lagi melakukan sesar. Saya bilang gitu, nggak apa-apa, saya temani di rumah. Nggak apa-apa, Fen, dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Kebetulan memang saya lagi nggak ada pekerjaan, saya bilang gitu kan. Tidak ada rapat, tidak ada pekerjaan, dan memang santai. Kebetulan hari itu memang hari Jumat. Ingat sekali karena besokannya Sabtu kan libur. Walaupun memang besokannya juga suaminya Anti ada praktek gitu kan. Setidaknya saya ketika saya menemani Anti besokannya libur. Nanti pulang biar supir saja ya yang ngantar kamu. Kamu nggak usah bawa mobil biar nggak capek. Oh ya udah kalau begitu, gitu kan. Saya memang akhirnya saya dijemput oleh supirnya Anti gitu kan. Dijemput, nanti pulang dianterin. Jadi kamu nggak perlu bawa mobil. Oh ya udah, alhamdulillah gitu kan. Ya udah, benar saja saya nggak bawa mobil, saya dijemput. Saya di rumahnya Anti. Ya kami ini menikmati hal selayaknya sahabat. Kita pesan makanan, kita nonton gitu kan. Ya pokoknya kita benar-benar dating yang menyenangkan pada malam itu gitu ya. Tidak ada hal yang menakutkan. Pokoknya saya berusaha untuk anti happy lah, intinya seperti itu. Tidak ada hal-hal yang membuat dia untuk mengingat masa lalunya gitu kan. Kita berusaha karaoke bersama di rumahnya Anti gitu loh. Setelah itu kita nonton, pokoknya kita jadikan malam itu malam yang spesial. Terus ketika Anti waktu saat itu sedang hamil dengan kondisi usia 6 bulan. 6 bulan. Saya di rumahnya, kita nonton, makan segala macam. Lagi enak-enak nih nonton nih, ya. Tiba-tiba lampu mati. Saya pikir mati lampu kan. Saya coba ngecek jendela, loh, cuma lampu kita doang nih yang mati. Hah? Gak mungkin banget gitu kan. Kalau untuk bayar listrik ya gak mungkin juga Anti nunggak. Terus akhirnya coba kita panggil si Mbok atau si Bapak supir. Kita panggilin lah 2 orang itu tapi tidak ada yang nyaut. Pak coba tolong lihat Pak, mungkin turun. Gitu kan, takut kelarnya ada yang turun. Pak, nggak ada juga. Mereka pada kemana ya? Harusnya sih ada, kan kita nggak nyuruh mereka kemana-mana. Terus akhirnya saya coba turun tangga dikit kan. Jadi aku turun deh. Jangan, aku nggak mau ditinggalin sendirian, kata Anti gitu. Ya bis gimana? Mereka kita panggilin nggak ada. Coba telepon aja, kata Anti. Telepon nih. Pembantunya ditelepon nggak diangkat, supirnya ditelepon nggak diangkat. Pertama nadanya berdering di handphonenya. Ketika telepon kedua kali memanggil, jadi seperti tidak ada sinyal. Kok nggak ada sinyal sih? Terus apa jangan kuota kamu habis sekali? Aku gituin. Jadi pakai handphone aku deh. Mau manggil juga. Saya bilang gini kan. Ini apa-apaan? Saya bilang gitu kan. Yaudah ya, saya turun tangga, saya turun ke bawah, saya panggil, saya keluar. Enggak, aku nggak berani, aku takut, kata Anti gitu. Ya udah kamu ikut, gandengan sama aku sini, gandengan. Kita turun ke bawah, karena gelap ini, bilang gitu kan. Aku takut kamu malah nggak ada udara, aku bilang gitu. Terus akhirnya kita turun dengan gandengan, turun pelan-pelan aja pakai senter handphone. Tangga 1 saya lihat, tangga 2 saya lihat aman gitu kan. Terus sampai ke bawah. Pas tangga tengah, kita berdua mendengar suara kayak lengkingan suara. Apa ya? Kayak lengkingan suara gitu, suara kuda gitu loh. Terus, tapi tipis banget suara.
Astagfirullahaladzim. Aduh, kalau inget itu merinding guys. Terus saya turun lagi kan, kayak suara desisan kayak suara desisan ular. Tadi lengkingan kuda, sekarang kayak kudanya desisan ular. Itu jelas banget suaranya. Saya pikir saya doang gak ada dengar, saya diem aja karena saya takut si Anti takut kan. Ternyata Anti dengar. Anti bilang gini, Fen, kamu dengar gak sih suara? Saya pura-pura nggak dengar gitu. Padahal saya dengar banget suara yang pertama, saya dengar suara yang kedua juga saya dengar. Terus, enggak, suara apa sih? Saya bilang, suara apa ya? Saya bilang gitu. Suara Fen. Terus, udah jalan aja, terus jalan turun tangga. Memang rumah Anti ini agak besar kan, jadi untuk menuju ke ruang itu tuh PR banget. Gitu. Terus dia jalan. Terdengar suara itu lagi. Mulailah saya merinding. Karena ada kayak bunyi suara gitu. Kan saya khawatirnya ular. Sepakat dong. Ada desisan suara ular. Saya takutnya ada ular. Namanya gelap, tiba-tiba kita nginjak dia kan kita nggak tahu. Gitu kan. Baru saya berhenti. Ini udah nggak benar ya. Baru saya bilang, saya dengar. Baru saya bilang gitu. Karena saya nggak mau berbohong lagi. Karena takutnya ini ular beneran gitu kan. Akhirnya saya bilang, saya dengar kan Fen, dengar. Akhirnya kita gandengan kan. Terus akhir handphone berdua, kamu juga nyalain handphone kamu, kita cari sudutnya. Takutnya ular, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya baru beranikan ngomong, takutnya ular, Ti. Terus karena aku dengar seperti ular. Aduh, dua-dua aku merinding kalau merinding. Terus takutnya ular Ti, bilang gitu kan. Ya kita sorot, barengan nih kita nyorotnya. Set. Enggak ada. Ke bawah juga, karena kan posisi masih di tangga kan. Segitu, enggak ada. Sambil kita memanggil Pak, sambil kita memanggil Pak supir gitu kan. Enggak ada ular ya Ti, aman ya. Coba kita lihat pinggir itu, takutnya di pegangan ini kan, pegangan tangga. Aman. Nah pas kita posisinya pindah dari kita ke bawah, kan kita mau ke atas tuh. Ke pegangan itu, takutnya di pegangan itu ada apa namanya? Ada ular kan di pegangan tangan kita di tangga itu. Pas kita mau gini kan otomatis kan gini kan. Gini, terus otomatis kan gini. Tek, gitu. Di sudut sana. Ya Tuhan, itu jelas banget. Dia berbuntut, lidahnya panjang, matanya belok, tapi turun. Nah, lidahnya itu panjang, itu kayak ngor api kecil gitu. Tapi di tembok begini gitu loh. Wah. Sontak saya teriak dong, kaget. Ya seberani-beraninya manusia, kalau ngeliat itu depan mata pasti kan otomatis ada reaksi. Kaget, teriakan. Gitu kan, otomatis. Reaksi sebagai human, sebagai manusia, melihat sesuatu yang mengagetkan pasti kan dia ada gerakan, refleks. Kaget saya itu teriak saya. Saya bilang gitu. Itu saya sampai gemeter banget. Terus akhirnya saya pegang Anti kan, saya pegang Anti sampai saya peluk. Bukan saya peluk ya. Saya pegang Anti tapi saya hampir meluk tangannya gini, maksudnya perutnya, bukan tangannya, perutnya kan gini, tangannya saya gini. Jadi tangan saya sama tangan Anti saya taruh di sini, tangan di perutnya Anti gini loh. Fen, kenapa ya Fen? Terus sudah, kamu berdoa. Terus begitu kan. Terus akhirnya udah nih, aku coba gini kan. Dia jalan ke sini. Begini, jadi dia jalan tuh ke sini. Kan di sudut situ gitu kan posisinya. Kan kalau ke sini kan berarti ke saya. Kalau dia jalan ke sudut sini berarti kan ke Anti dong. Saya bilang gitu kan ya. Terus Fen, dia bilang gitu kan ya. Saya bingung nih mulut saya. Mau saya ceritain
Takut dia takut, tapi kalau nggak ceritain saya kayak orang gila sendirian, pasti kan nanti curiga. Titi, gue nggak sesuatu, Ti. Akhirnya saya cerita. Titi, lo bacaan apa aja bacaan, Ti. Baca doa, Ti. Pengen ada apa? Dia bilang gitu kan ya. Akhirnya si Anti beranikan diri, senternya diginiin gitu, karena kan saya terus begini kan. Terus karena saya takut dia nomor Anti kan. Terus pas saya begini, senter saya mati, handphone. Karena kan ya gimana, kan saya gemeter gitu kan. Mati, bukan mati saya ingat. Jatuh begitu kan. Jatuh handphone saya plak gitu kan. Terus tiba-tiba gelap dong. Nah, ketika gelap itu kan Anti mau nggak mau akhirnya gituin handphone, nyari handphone dia. Cek gitu kan. Dia begini. Pas dia begini, itu makhluk udah nggak jauh dari Anti, udah di sini posisinya, dan tiba-tiba handphone Anti mati, blok, jatuh lah Anti di situ. Wah, kayak diseret gitu, kayak ditarik gitu, gimana sih kayak ditarik. Akhirnya saya mau nggak mau saya nggak loncat kan, saya cuma bisa megang ujung jarinya dia doang begini, karena tadinya begini. Karena ditarik kenceng banget sama makhluk itu, Anti tuh kayak ketarik ke bawah begitu. Terus udah gitu, saya cuma megang ini kan, jadi kayak tarik-tarikan begitu kan. Gitu kan, kenceng banget tarikan itu. Saya cuma bisa pegangan ke tangga. Sambil saya baca-baca ayat kursi saya baca. Kul-kulan saya baca. Apapun yang saya bisa saya baca. Salawat, semua zikir, semua segala macam saya baca. Saya bilang gini, ya Allah. Karena kasihanilah sahabatku ya Allah. Saya cuma bisa itu doang. Akhirnya lepaslah Anti akhirnya dari. Kan akhirnya mau gak mau ketika ditarik posisi saya, kita kan mau turun. Dan kebetulan alhamdulillahnya posisi tangga itu udah gak jauh lagi dengan posisi tangga paling bawah, lantai paling bawah. Jadi Anti gak terlalu jauh loncatnya gitu kan. Terus akhirnya ketika tarik-tarikan itu otomatis kan kaki saya turun ke langkah 1 gitu kan. Ketika saya begini akhirnya Anti kelepas dari ini saya. Kelepas, teriak lah saya. Saya bilang gitu kan ya, teriak Anti. Saya bilang gitu, saya panggil gitu kan, saya cari. Dia bilang gitu kan. Akhirnya udah, saya berusaha untuk cari handphone saya kan. Saya cari handphone saya, kebetulan handphone saya itu jatuhnya di ini. Di kaki saya sebelah kanan gitu kan. Sudah gitu, akhirnya saya coba cari. Saya nyalain lagi, alhamdulillah bisa. Saya coba secara kesurut-surut, Anti tuh di posisi pojokan di situ tuh. Dan saya ngelihat apa mata saya atau bagaimana, Anti udah di posisi kayak gini. Dia udah gelegepan seperti ini. Ini makhluk yang tadi saya bilang yang posisinya itu perempuan, buruk sekali. Ada buntutnya, kakinya kecil, lidahnya panjang. Dan seperti kayak keluar api seperti itu. Matanya tuh ngotot gede-gedenya. Tapi turun. Wah. Itu serem banget. Posisi Anti tuh udah begitu. Udah mendekat gitu. Terus innalillahi. Saya dengan coba untuk, ya apalagi sih yang kan tadi saya bilang tadi omongan. Dengan kejadian Anti yang sebelumnya selalu kehilangan bayinya membuat saya terpanggil untuk apa sih yang saya bisa lakukan secara lahir dan batin. Udah saya udah nggak pedulin, saat itu udah bukan nggak pedulin diri saya cuma meyakinkan bahwa kamu makhluk terendah dibandingin kita manusia. Itu aja. Dan tentunya Allah akan bersama kita, itu aja. Gak mungkin Allah bersama kamu. Itu aja prinsip saya. Allah akan bersama kita. Allah akan bersama kita nanti. Allah akan bersama kita. Tidak mungkin Allah bersama makhluk itu. Itu aja keyakinan saya. Aku yakin saya di situ aja. Akhirnya udah bener saya begitu. Terus saya samperin Anti. Saya samperin ke Anti. Terus ketika saya mau begini tuh susah tuh. Karena makhluk itu ngeliat gitu. Begini. Tapi kan nengoknya gak full. Cuman gini doang. Tapi saya mau maju susah tuh. Akhirnya saya teriak kepada makhluk itu. Saya bilang bahwa tadi ucapan saya bilang Allah akan membela saya. Allah tidak akan membela kamu. Ingat banget ucapan saya.
Dengan keyakinan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang gitu. Apapun engkau, jin apapun engkau, iblis apapun engkau itu, makhluk apapun engkau itu, suruhan siapapun engkau itu, saya bilang gitu, Allah pasti membela saya, tidak akan membela kamu. Saya gituin. Ya itu hakul yakin aja. Memang kan kita dalam Al-Quran hakul yakin kepada Allah. Itu kan konsepnya. Terus akhirnya udah apapun itu saya baca saya terus. Saya nggak saat itu perasaan takut ada karena serem, wujudnya itu serem sekali. Mata saya takut ngeliat dia, takut. Mata saya ngeliat takut, jujur. Mata saya ngeliat dia takut karena serem, buruk sekali, jelek banget, jelek gitu. Tapi hati saya tidak takut. Nah itu, jadi kan mata sama hati saya nggak sinkron. Lalu akhirnya saya memilih hati saya. Karena hati saya bilang nggak mungkin salah. Mata saya boleh dikelabui oleh rasa ketakutan. Tapi hati saya, maka saya bilang, apapun engkau, makhluk apapun engkau, jin apapun engkau. Saya bilang kayak gitu kan. Allah akan membela kami. Tidak akan mungkin membela kamu. Saya nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran saya cuma bisa ngucapin itu doang. Akhirnya saya coba untuk deketin Anti walaupun susah kan, sampai saya baca Anti, saya bilang gitu kan. Anti tuh kayak masuk dalam sebuah gelembung gitu. Terus udah gitu saya coba untuk masuk, apapun yang saya bisa baca saya baca gitu ya, apapun itu, shalawat, zikir, apapun itu pokoknya. Malam itu tuh benar-benar luar biasa. Kalau saya ingat lagi, saya sampai hari ini sampai keringetan dan masih merinding itu masih, karena memang seram sekali makhluk tersebut. Akhirnya saya coba tanya kepada dia. Saya tanya kepada makhluk tersebut. Pertama saya ngebatin. Pas saya ngebatin gak dijawab sama dia. Pas saya tanya, saya teriak, saya marah. Saya langsung spontan, langsung bilang, engkau disuruh siapa? Siapa namamu? Akhirnya dia memperkenalkan dia jenis apa, nama jin apa, dia jelaskan, gitu kan. Terus saya tanya, apa salah sahabat saya? Saya bilang gitu kan, apa salah sahabat saya apa? Sahabat saya tidak punya salah apapun pada kamu. Saya bilang gitu. Terus udah gitu, saya tanya lagi. 3 pertanyaan saya tuh saat itu. Kamu disuruh siapa? Lalu dia menjelaskan, ya memang dia disuruh oleh seseorang dari masa lalu Anti. Dari seseorang masa lalu Anti yang belum terima dengan kehidupan Anti sekarang, yang belum, istilahnya tidak terimalah Anti dimiliki oleh siapapun itu. Dan memang kehamilan pertama keduanya itu memang ulah dia juga tuh. Cuman yang ini lebih ekstrim. Entah kenapa ini lebih ekstrim. Dengan cara seperti itu langsung bersentuh, karena mungkin ada step-step ilmunya kali ya, kiriman-kirimannya, sehingga yang ini nih lebih gila lagi, lebih ekstrim lagi. Karena kok harapannya dia kok Anti masih hamil lagi gitu kan. Nah terus akhirnya saya bilang, Allah akan membela kita. Allah tidak akan membela kamu. Saya bilang, Allah tidak akan. Saya bilang, kami manusia, hanya Allah yang berhak terhadap kehidupan kami, bukan kamu. Aku teriakin ke Anti yakinin itu. Karena yang dibutuhkan untuk melawan dia juga keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Saat itu Anti tidak yakin. Pikirannya dengan logikanya dia udah habis sudah. Anti yakinin itu. Aku teriak, Anti.
bilang gitu kan ya. Terus akhirnya Anti ikut ucapan aku. Aku milik Allah, anakku milik Allah. Diteriak begitu kan, aku milik Allah, sampai dipegang perut. Aku milik Allah, anakku milik Allah. Tidak ada satu yang boleh memiliki anakku selain Allah. Andai pun anakku harus pergi karena kehendak Allah bukan kehendakmu. Nanti pasrah tuh saat itu posisinya. Dia udah pasrah, dia bilang, nah memang bila memang anak saya ada harus nggak ada ya karena kehendak Allah, karena Allah yang mengambil, bukan karena engkau. Bila memang ini ke atas kehendak Allah, hanya Allah yang boleh mengambil. Udah gitu. Akhirnya ketika Anti begitu, aku begitu dengan keyakinan, kita sholawat, kita zikir, hilanglah tuh aku, hilang. Langsung baru saya bisa nyamper Anti. Saya peluk kan, saya peluk bener-bener kayak saya peluk, saya cium, udah segala macam, kayak ngos-ngos ada. Udah saya segala macam. Nangis, Anti sekejar-kejaran nangis. Lampu nyala. Kan tadi kan kita pikir mati lampu kan. Blak nyala. Saya bilang, lampu nyala. Terus saya teriak kan. Si Mbak juga saya panggil kan, karena kita harus gotong Anti kan. Terus udah teriak tuh. Saya tanya, kalian kemana? Kalian kemana? Saya bilang gitu kan. Enggak, kami ada di depan. Jadi si Mbak ini sama si Bapak ini tuh nggak mendengar teriakan kami di dalam, kejadian kami di dalam, dia nggak tahu. Kita panggil pun nggak dengar, nggak tahu, dianggap kita lagi kegiatan yang tadi aja, senang-senang hura-hura kasarnya, kita lagi senang-senang having fun aja. Dia nggak tahu bagaimana kita menghadapi itu semua. Terus kaget kan, kok ibu di bawah? Akhirnya aku ceritakan gitu, astagfirullahaladzim. Gitu akhirnya mama Mbak kita bantu, kita gotong, terus kita telepon suaminya, saya telepon Herman, saya ceritakan, akhirnya langsung segera dibawa ke rumah sakit, diperiksa dulu secara medis. Alhamdulillah bayinya nggak apa-apa. Seneng tuh saya di situ, lega. Fen, tolong Fen, lo antar bini gue, antar ke sini, terus jangan ditinggal, dia bilang gitu kan. Terus yaudah gue antar ke rumah sakit bini lo sekarang ya, tolong Fen. Terus udah nih akhirnya gue antar kan ke rumah sakit, ditunggu nih. Terus udah ke rumah sakit diperiksa, alhamdulillah bayinya sehat, Anti juga sehat, tidak ada pendarahan, tidak ada apapun itu, secara medis sehat walafiat. Akhirnya malam itu juga aku ngomong ke Herman dan Kanti, please Man, secara profesional gue menghormati profesi lo, dan kita berusaha untuk melakukan secara medis, dan alhamdulillah istri sehat walafiat, bayi pun juga sehat. Tapi bukan berarti kita hanya menjaga Anti dari segini aja. Gue bilang gitu kan. Maksud lo apa, Fen? Kita harus berdoa bersama. Anti butuh itu semua. Akhirnya gue ceritain semua kejadiannya. Terserah lo mau percaya apa enggak. Gue tahu ini gak masuk logika lo. Dan alhamdulillah, syukurilah, malam itu Herman ngomong, gue percaya. Seneng aku saat itu kan. Lo percaya? Gue percaya karena gue dimimpi dan gue ngeliat. Tapi gue gak pernah mau cerita istri gue. Ya Tuhan. Jadi Herman tuh pernah ngeliat makhluk itu, cuman gak pernah mau cerita sama Anti. Takut Anti takut. Seperti itu kan ceritanya. Jadi ini complicated. Saling jangan takut. Akhirnya begini. Itu pelajaran buat kalian semua ya guys ya di rumah. Gak usah nutupin rasa takut. Kalau emang kalian tuh ada rasa takut, ngomong aja nih, gue ada rasa takut nih ya, gue begini. Atau bagaimana misalnya, gue ngeliat ya, lo gimana, lo ngeliat apa enggak. Jadi jangan diem-dieman nih berpikir nanti kalau gue cerita si ini takut. Ya enggak deh. Nggak kayak gitu konsepnya. Yang ada apa, malah jadi ngeblunder, jadi meledak, udah jadi begini gitu loh. Nggak akan ada solusi. Lebih baik cerita aja apa adanya. Memang kamu lihat apa ngomong gitu. Jadi kita ada solusinya, kita harus lakuin apa gitu kan. Nah, terus akhirnya dibawalah besok akhirnya gue bilang, saya punya guru, sahabat, dan luar biasa dia seorang sufi.
Saya bilang gitu. Terus bagaimana kalau besok kita kunjungi beliau? Terus dia bilang, oke, Fen, gue akan besok kosongin. Dia bilang gitu, mudah-mudahan beliau bisa. Malam ini juga bakalan gue hubungin. Udah malam kayak gini, enggak, beliau pasti masih belum tidur lah. Malam ini juga gue akan hubungin, gue akan telepon. Tapi please besok lo kasih waktu. Kalau bisa memang nggak ada urgent banget, nggak ada praktek yang memang lo harus nanganin melahirkan. Gue harap lo cuti dulu sehari. Terus akhirnya sebentar, saya minum dulu. Karena ada yang protes guys, kalau saya kurang minum nih, mama saya protes. Ya, jadi harus depan kamera nih mas saya minum kan. Tuh. Nah, terus akhirnya besokannya Anti, Herman, saya ke rumah beliau. Beliau tuh seorang sufi. Sampai di sana kita cerita deh tuh pengalaman dari A sampai Z, dari kehamilan pertama sampai kayak sekarang ini kita cerita kronologinya, dan sampai kejadian yang terakhir pun kita cerita semua. Akhirnya beliau cuma bilang, beliau coba untuk bukan coba ya, beliau melakukan sebuah tindakan gitu ya. Karena beliau itu memang agamanya sangat-sangat bagus, beliau seorang sufi, dan saya pribadi percaya dengan beliau karena memang luar biasa keagamaannya. Sehingga akhirnya cukup bagi dia ketika si Anti hamil dipanggil, terus beliau menyentuh perutnya, tapi nggak sampai nyentuh begini loh, cuma jaraknya berapa ya? Ini kan perut nih, ini dong, tuh, diajak ngomong tuh bayi, terus diajak ngomong tuh bayi, akhirnya si sufinya mendekatkan kupingnya ke pusernya, tapi masih pakai baju, cuman tetap jarak juga, cuma gini dong. Ada suaminya semuanya, gitu. Terus dia begini, akhirnya diginin lagi, udah duduk, nggak pakai tuh, nggak ada adegan-adegan apa-apa tuh yang sembar-sembur, nggak ada adegan yang bagaimana nggak ada, bener-bener soft sekali, cuman ya tadi itu doang, tangannya itu terus sama diinin, dan itu ada suaminya juga. Intinya tidak ada kegiatan yang di luar tidak hal yang baik lah, intinya tidak ada seperti itu. Akhirnya ketika melakukan tindakan seperti itu, sufi tersebut duduklah kita bersama-sama bareng situ. Si sufi cuma ngomong seperti ini, anakmu nanti beri nama ini. Terus kaget kan si dokter. Terus, berarti anak saya laki-laki, kata gitu. Iya, anak kamu laki-laki. Tadi saya sudah bicara, tolong beri nama ini, karena dia juga ingin diberi nama ini. Kan? Terus udah gitu kaget kan si Anti, si suami juga kaget. Dia bilang, tapi kalau memang yang gak percaya ya kata sufi silakan. Terus kata si suami, saya percaya. Saya memang seorang dokter, tapi saya masih mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga hal yang gaib. Dia bilang gitu, malaikat juga. Saya tidak bisa menyamaratakan antara logika, memandang agama dengan logika, tidak bisa saya. Ini urusan cinta saya kepada Tuhan, cinta saya kepada Rasulullah, cinta saya kepada para malaikat. Ini urusan cinta. Dan begitu juga misalnya saya mencintai manusia, dia bilang gitu kan.
Jadi dia bilang gitu, saya akan ikutin omongan guru. Manggilnya guru. Saat itu juga si suaminya ini manggil Sufi ini guru. Gitu kan. Saya sebagai dokter kandungan menangani kasus banyak dan saya tidak bisa menangani kasus istri saya. Di luar ekspektasi saya. Mungkin itulah teguran buat saya bahwa sehebat apapun saya, tetap ada batasnya saya sebagai manusia. Setinggi-tinggi apapun ilmu saya. Terus siapa ingin diberi nama siapa? Dari depannya Syekh. Syekh siapa gitu, pokoknya laki-laki aja namanya, saya lupa. Syekh siapa gitu namanya. Jadi depannya ada kata Syekh. Tolong beri nama ini. Karena dia ingin dikasih nama itu. Terus ditanyalah sama si dokter itu, si Herman sama si Anti. Apakah anak ini bisa lahir? Anak ini bisa lahir. Insya Allah. Dia bilang itu. Semua milik Allah. Saya hanya bisa berkata insya Allah ini akan lahir. Tapi tolong beri nama Syekh ini. Saya lupa namanya. Panjang namanya. Dan nih. Kita pulang dari rumah Sufi tersebut. Udah saya bilang itu. Jangan terlalu dipikirkan yang itu. Tadi pesan Sufi, baca surat apa, selalu senandungkan terus, jangan putus juga. Saya bilang gitu. Udah yakin sama Allah, saya bilang itu, berserah diri sama Allah, kamu juga udah bismillah. Benar saja, menjelang 9 bulan waktu saatnya melahirkan tiba. Pasangan dua ini nih udah ya serahkan pada Allah saja. Beda dengan rasa-rasa dia kehamilan-kehamilan yang dulu. Kayak menuntut gitu kan. Kalau ini lebih memasrahkan kepada Tuhan. Alhamdulillah dia bisa lihat anaknya lahir dengan selamat. Anak itu lahir laki-laki. Dan anehnya anak itu tidak mirip ayah ibunya, tapi gantengnya luar biasa. Dan anak itu sekarang ada. Gantengnya sangat-sangat ganteng. Orang bapak ibunya itu bukan orang Timur Tengah ya, tapi dia seperti anak Turki gitu. Makanya bapaknya bingung, ibunya juga bingung ini mirip siapa, tapi ya sudahlah karena dia dan dia minta dikasih nama Syekh siapa depannya. Akhirnya dikasih nama lah benar. Dan Masya Allahnya anak itu anak yang sangat soleh. Usianya dia itu masih kecil, tapi dengan usianya masih kecil beda dengan anak-anak pada umumnya. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin salawat, wah pokoknya rajin zikir, hafal surat-surat. Padahal usianya pada saat itu masih 4 tahun. Luar biasa. Dan anak itu ketika dia udah lahir langsung digendong kan, setelah di rumahnya selesai, Anti dan Herman langsung menuju ke Sufi tersebut, bawa anaknya, serahin ke Sufi. Akhirnya dipegang sama Sufi, digendong, dipeluk, dicium sama Sufi, dibisikin di kupingnya anak tersebut, entah apa yang dibisikin, tapi anak itu tersenyum. Ditaruh di dadanya Sufi, lalu dipanggil Assalamualaikum ya Syekh. Ini lebih merinding saya. Karena anak itu ada. Ini anak itu sekarang tuh usianya udah gede. Karena dia kan kejadiannya udah lama ya. Udah gede. Dan anak ini hobinya tuh sholat. Ya pokoknya intinya hobinya beribadah. Secara fisiknya kuat. Ya pokoknya untuk usianya tuh jarang sakit. Tapi kalau udah ada maunya, tiba-tiba, karena anak ini jarang minta. Ketika dia minta, orang tuanya tidak itu dia akan sakit. Gitu. Ya itulah cerita pengalaman sahabat saya yang tidak mau disebutkan namanya, hanya inisial saja. Itu pengalamannya dia, mungkin bisa diambil pengalaman buat sahabat-sahabat di rumah ketika sedang hamil, bahwa
Ya hal-hal seperti itu bisa saja terjadi kepada kita, tapi juga jangan parno. Kita tetap harus menghormati hukum medis yang berlaku. Ya, seperti tadi teman saya, dia juga dengan proses-proses itu dilewatin, secara medis tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya dengan petunjuk terakhir, dia harus bijaksana juga suaminya untuk keluar dari sisi non medis, sisi medis akhirnya ke non medis. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Masih banyak lagi cerita-cerita yang akan saya bagikan pada sahabat-sahabat di rumah. Ada juga nanti dari sahabat-sahabat Feni Rama yang mengirimkan cerita-ceritanya. Nanti yang terpilih bisa saya ceritakan di sini. Untuk kalian di rumah jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Di share dong biar makin tetap saya semangat. Oke guys, selamat malam, sampai jumpa, ketemu lagi dengan saya Feni Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.